Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab tauhid, dan pada pertemuan lalu kita telah bahas tentang sihir, bahwasanya sihir adalah termasuk pembatal tauhid. Pada bab ini adalah kelanjutan dari pembahasan tentang sihir, yaitu di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis-hadis yang menjelaskan beberapa perkara yang disebut dengan sihir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia jenis yang lain. Dia jenis lain, bukan sihir yang seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, yang dimana seorang bekerja sama dengan syaitan, kemudian melakukan sihir kepada saudaranya dengan berbagai macam modelnya, yaitu berupa jampi-jampi atau jimat-jimat, seperti kita jelaskan pada pertemuan lalu. Sihir itu adalah jampi-jampi, mantra-mantra, atau jimat-jimat, atau buhul-buhul yang digunakan untuk memberi sihir kepada orang lain sehingga bisa membuat sakit atau bisa membunuh atau membuat merusak perdagangan orang lain. Itu sihir yang jelas-jelas kerjasama dengan syaitan dan mengeluarkan seorang dari Islam. Ternyata dalam sebagian hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebagian perkara disebut juga dengan sihir dari sisi bahasa. Sisi bahasa itu di mana ada pengaruh, memberi pengaruh kepada orang lain dengan sebab-sebab yang tidak terlihat. Kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, sihir ada dua, secara istilah dan secara bahasa. Secara bahasa kemarin sudah kita sebutkan, yaitu malatufa au khafya sababuhu, yaitu yang samar atau halus sebabnya, lantas memberi pengaruh. Adapun kalau secara istilah, yaitu kerjasama dengan syaitan, untuk memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, kita akan sebutkan dalam pembahasan kita ini ada beberapa perkara yang Rasulullah SAW sebutkan dengan sihir, tapi dia bukan model sihir secara istilah. Yang pertama, Al-Imam Ahmad berkata, meriwayatkan suatu hadis, beliau berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Auf an Hayyan, qala hadatsani Qatan bin Qabisah an abihi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti. Sungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iyafata wat tarq wat tiyarata minal jibti. Al-iyafah adalah zajr at-tayr, mengusir burung. Adapun at-tarq itu memberi garis-garis, membuat garis-garis di tanah, untuk meramal. Adapun at-tiyaratu adalah apa kita bilang? Mengkaitkan nasib sial dengan yang terlihat atau terdengar atau hari, nomor dan lain-lain.
Ini namanya atiyarah. Kemudian minal jibti. Al-jibti di sini sebagaimana pernah kita bahas al-jibt, ada yang mengartikan sebagai sihir. Seperti orang-orang Yahudi, Allah sifati mereka yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman kepada al-jibti wat taghut. Ada yang mengatakan al-jibt adalah sihir, ada yang mengatakan al-jibt adalah syaitan. Ya. Seperti perkataan Auf setelah itu menjelaskan, Auf perawi hadis dari hadis ini dia berkata, al-iyafatu zajrut tayr. Al-iyafah maksudnya mengusir burung. Maksudnya apa? Kalau orang Arab dahulu ini bagian daripada tiarah. Ya. Ketika orang-orang Arab dahulu ingin pergi, mereka mengusir burung tertentu mereka datangi, tidak semua burung. Ada burung tertentu yang mereka yakini yang menentukan nasib baik atau nasib buruk. Kalau burung tersebut diusir terbang ke kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan. Kalau burung tersebut diusir terbang ke kiri, maka mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan. Menurut mereka, kalau burung tersebut tarik ke kiri berarti tanda sial, sehingga mereka tidak melanjutkan perjalanan. Itu adalah tiarah, mengkaitkan nasib buruk dengan burung. Ya, itu namanya al-iyafah. Ya. At-tarq adalah seperti kata Auf, al-khattu yukhattu fil ard, yaitu garis-garis yang digariskan di tanah oleh seorang ahli. Jadi seorang dukun, dia garis-garis kemudian meramal akan terjadi begini dengan garis-garis yang dia buat, namanya tarq. Kemudian at-tiyarah umum. Jadi kalau al-iyafah bagian daripada tiarah, namun tiarah lebih umum. Jadi kalau kita mau kasih himpunan, ya, ini adalah at-tiyarah. Kemudian di dalamnya ada al-iyafah. Ya, ada al-iyafah. Jadi tiarah itu banyak modelnya, di antaranya adalah al-iyafah. Masih banyak model-model yang lainnya. Tiarah seperti yang kita tahu, pamali-pamali yang mengkaitkan nasib sial dengan hari tertentu, menganggap menikah pada bulan Syawal adalah sial, seperti di sebagian tempat di tanah air menganggap menikah pada bulan Muharram, bulan Syura adalah nasib sial, angka 13 adalah angka sial, kalau ada burung hantu datang tanda sial, macam-macam ya. Ini ada pembahasan tersendiri tentang tiarah, dan ini semua adalah kesyirikan. Ya, tapi yang jadi perhatian kita di sini, Nabi mengatakan iyafah wa tarq wa tiarah minal jibti, bagian daripada sihir, ya. Kalau kita tinjau dari ini, inilah sihir dari sisi bahasa. Ini sihir dari sisi bahasa. Karena ketiga-tiganya bukan sihir secara istilah. Bukan makna istilah. Tetapi ketiga-tiganya menunjukkan pada yaitu sesuatu yang sebabnya samar tetapi memberi pengaruh ke hati. Sebabnya samar tapi memberi pengaruh ke hati. Al-iyafah termasuk syirik, tapi syirik kecil. At-tiyarah juga syirik kecil. Adapun tarq, meramal masa depan dengan garis-garis adalah syirik akbar, karena termasuk dari bentuk perdukunan. Tapi ini semua bukan sihir secara istilah, ini yang ingin saya sampaikan. Tapi Nabi menamakan bahwa itu adalah sihir, jibt, termasuk daripada jibt. Kenapa? Karena ketiga-tiganya tidak ada kaitannya. Bagaimana burung terbang ke kiri berarti sial? Nggak ada hubungannya. Jadi sebabnya samar, tapi mempengaruhi hati seseorang sehingga dia percaya. Sama at-tiyarah angka 13 bikin sial, secara logika nggak bisa. Gimana mau dilogikakan? Nggak masuk akal. Kok 13 menyatakan sial, ya? Ini aneh, tapi begitulah orang banyak percaya dan mempengaruhi hati seseorang. Demikian at-tarq, garis-garis kau mempengaruhi masa depan, ini juga hal yang aneh. Namun demikianlah orang percaya. Jadi kalau at-tarq ini bagian dari perdukunan. Ini bagian dari perdukunan. Ini juga syirik akbar. Tapi dia bukan model sihir. Jadi intinya maksud saya ini adalah pembahasan sihir dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah. Baik. Berikutnya hadis yang kedua,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihar. Zada ma zada." Siapa yang belajar sebagian ilmu dari ilmu perbintangan, ya maka dia telah belajar sebagian dari ilmu sihir. Ya, semakin dia belajar ilmu perbintangan, maka semakin tambah ilmu sihirnya. Semakin tambah ilmu sihirnya. Kita bicara sekarang hadis yang kedua. Sini juga Nabi menamakan sesuatu sihir dengan makna istilahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum wa qad iktabasa syu'batan minas sihir. Zada ma zada." Ya. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang belajar ilmu nujum, sebagian ilmu perbintangan, maka dia telah belajar ilmu sihir. Sebagian ilmu sihir. Semakin bertambah, semakin belajar, semakin parah sihirnya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ilmu ta'thir, namanya ilmu tasyir. Ilmu ta'thir yaitu meyakini bahwa gerakan bintang atau munculnya bintang mempengaruhi kejadian di dunia. Kejadian di dunia. Nah, ini sampai ini termasuk pemikiran sebagian falasifah. Falasifah menganggap bahwasanya planet-planet, bintang-bintang mereka memiliki kemampuan. Sampai ada buku ditulis oleh sebagian ulama falasifah, Mukhatabatun Nujum, bicara dengan bintang-bintang. Ini adalah kesyirikan yang sudah lama, ya, di mana banyak orang menyembah bintang-bintang karena mereka mikir bintang-bintang ditempati oleh arwah, ruh-ruh yang hebat. Bintang ini ada ruhnya, bintang ini ada ruhnya, planet ini ada ruhnya. Sehingga mereka sampai menulis buku terpengaruh dengan filsafat tentang Mukhatabatun Nujum, ya, bagaimana berbicara dengan bintang, ya. Adapun ilmu tasyir yaitu ilmu mengenal posisi bintang, posisi atau munculnya bintang, untuk mempermudah perjalanan, mempermudah mengetahui arah perjalanan. Nah, ini bintang, dan kita tahu bahwasanya bintang itu punya 3 fungsi. Ya, kalau ini boleh tentunya, ini berboleh, kalau ini tidak boleh. Ini yang Nabi SAW sebut dengan sihir. Sihir, tapi secara bahasa. Ya. Karena ketika seorang belajar ilmu perbintangan, kemudian mengkaitkan dengan kejadian, ini pada hasilnya adalah ilmu perdukunan. Dia sama seperti tadi at-tarq, seperti at-tarq yang sudah kita bahas tadi di atas, seperti at-tarq yang garis-garis tadi, garis-garis di tanah, itu juga termasuk ilmu, termasuk perdukunan. Dia syirik akbar, tapi dari sisi lain, bukan sihir secara istilah, perdukunan. Ya. Jadi kalau orang belajar ilmu bintang, ilmu ta'thir untuk mengetahui bahwasanya bintang ini punya pengaruh ini, kalau bintang ini muncul punya pengaruh ini, maka itulah disebut dengan, kata Nabi,
faqad iktabasha syu'batan minas sihir. Berarti dia telah belajar bagian daripada ilmu sihir. Maksudnya ilmu perdukunan, ilmu perbintangan yang sama dengan ilmu ramalan, ilmu perdukunan. Dia adalah sihir dari sisi bahasa. Karena kalau sihir dari sisi istilah itu maksudnya buat buhul-buhul, mantra-mantra, jampi-jampi, itu baru sihir secara istilah. Ini hanyalah sihir secara perdukunan, meskipun ini juga perdukunan itu syirik akbar. Tapi bukan secara istilah. Jadi saya katakan tadi ini tidak boleh, tapi dia sihir secara bahasa. Adapun kalau belajar ilmu perbintangan untuk mengenal arah, maka ini diperbolehkan. Sebagian disebutkan bintang itu ada 3 fungsinya. Ya, di antaranya adalah untuk menghiasi langit-langit. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang kedua untuk melempar setan-setan, ya. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan yang ketiga adalah untuk sebagai tanda agar mereka bisa melakukan perjalanan dengan melihat arah melalui bintang-bintang. Jadi bintang itu ada 3 fungsinya. 3 fungsi bintang dalam Al-Quran disebutkan. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih. Pertama, hiasan langit. Yang ada bintang, langit begitu indah. Kita mengatakan ma ajmalas sama'. Begitu indahnya langit. Tapi banyak bintang-bintang. Kalau cuma gelap doang kurang indah. Tapi ada bintang-bintang menjadikan langit tersebut menjadi indah. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih. Kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Bimasabih. Kemudian yang kedua, wa ja'alna rujuman lisyayatin. Pelempar setan. Setan yang ingin mencuri berita dari langit dilempar oleh bintang. Bukan bintangnya lepas semua, artinya percikan dari bintang tersebut, ya. Syihabun mubin, yaitu percikan. Ya. Mungkin dia tidak lihat, tapi sebenarnya karena terlalu kecil, tapi setan ketika ingin ini maka ada percikan dari bintang tersebut menghajarnya, ya. Dan yang ketiga adalah ini. Ketiga, kata Allah wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Hum yahtadun. Dengan bintang mereka dapat petunjuk perjalanan. Ya, inilah yang ketiga, ini yang namanya ilmu tasyir, dan ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Kata Nabi, zada ma zada. Semakin dia memperdalam ilmu perbintangan untuk perdukunan, maka semakin dalam ilmu sihirnya, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah suatu hal yang lama dari zaman dahulu, keyakinan sebagian orang-orang kuno termasuk orang filsafat, meyakini benda-benda langit adalah benda-benda yang hebat. Ya, bosnya di langit, di bintang-bintang ditempati oleh arwah-arwah yang hebat, yang gerakan mereka mengisyaratkan akan adanya kejadian di alam di dunia. Maka sampai ada pembahasan mukhatabatun nujum, itu bagaimana berbicara dengan bintang-bintang. Ini semua adalah kekonyolan, karena bintang-bintang adalah makhluk sebagaimana rembulan, sebagaimana matahari, tidak memiliki kehendak. Mereka berjalan dengan perjalanan yang teratur, tidak berubah dalam setiap tahunnya. Setiap tahunnya bintang-bintang itu gerakannya begitu saja. Sebagaimana rembulan, matahari setiap tahunnya begitu saja, tidak berubah. Allah sengaja membuat gerakan mereka begitu saja, selalu begitu, dengan siklus tertentu, dan dengan siklus itu kita bisa punya ilmu, makanya bisa menentukan waktu, bisa menentukan bulan, ya, bisa menentukan tahun. Itu semua dari gerakan rembulan dan gerakan matahari. Kata Allah, lita'lamu adada sinini wal hisab. Dengan adanya gerakan matahari rembulan, lita'lamu adada sinini wal hisab, agar kalian mengetahui bagaimana perhitungan dan juga tahun-tahun dan yang lainnya, ya. Jadi suatu aneh, suatu yang gerakannya konstan begitu terus dengan siklus tertentu, dianggap malah sebagai punya pengaruh terhadap alam semesta. Ini adalah kekonyolan. Baik, Win. Tapi yang ketiga, hadis ketiga, kata Nabi SAW, ini yang baru terkait dengan sihir, ya. Ini yang terkait dengan makna sihir secara istilah.
Yang sebelumnya adalah secara bahasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahar. Wa man sahara faqad asyraf. Wa man sahara faqad asyraf. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Kata Nabi SAW, siapa yang mengikat buhul-buhul, ya bikin sihir, diikat sini, ada ini diikat lagi, diikat di mana, mereka bikin simpul-simpul, mereka bikin cara sihir, ilmu tersendiri, ilmu setan ya. Tsumma nafatha fiha, kemudian meniup pada buhul-buhul tersebut. Ini cara praktek sihir ya, seperti kata Allah, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Dia ciptakan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan makhluknya ketika telah malam gelap gulita, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan para wanita yang meniup di buhul-buhul. Nafas itu meniup dengan mantra-mantra, kemudian tiup disertai dengan sedikit air liur. Nah, itu namanya nafas. Kita di antara cara bentuk ruqyah adalah dengan kita baca Quran kemudian kita meniupkan dengan nafas. Ya, di antaranya juga dengan orang berbuat sihir juga begitu caranya. Buat buhul kemudian ditiup. Gitu seperti itu dengan semburan udara tapi dengan sedikit air liur, dengan mantra-mantra tertentu. Faqad sahar, siapa yang melakukan demikian maka dia telah melakukan sihir. Maka dia telah praktek sihir. Wa man sahara faqad asyrak. Siapa yang menyihir telah syirik. Maka telah syirik. Syirik akbar. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang menggantungkan sesuatu, jimat maksudnya, jimat, maka wukila ilaihi, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Diserahkan pada sesuatu tersebut. Tapi inilah salah satu sihir yang benar-benar sihir. Rasulullah namakan sihir itu caranya adalah dengan membuat buhul, membuat ikatan, simbol-simbol tertentu, kemudian ditiup, baik lelaki maupun perempuan yang meniup maka dia telah terjerumus dalam syirik. Barang siapa melakukan sihir maka telah melakukan syirik karena ada kerjasama dengan syaitan ya. Karena kerjasama dengan syaitan. Ya. Dan biasanya para penyihir melakukan hal kekufuran biasanya. Seperti saya sampaikan, supaya sihirnya mantap ya. Ada di antara mereka yang disebutkan berwudu dengan air kencing, dia wudu dengan air kencing, atau dia sholat sambil dalam kondisi junub, atau dia berjalan pakai sendal tapi di sendalnya ada Al-Quran dia injak ya. Pernah kejadian di suatu tempat dia menyet ternyata dia duduk di kursi, di kursinya dia dudukin Al-Quran. Banyak hal yang mereka lakukan ya. Ada yang harus membunuh saudaranya, menumbalkan saudaranya. Ya, hal-hal kesyirikan, kekufuran, menulis Al-Quran dengan darah bangkai misalnya. Ini semua mereka lakukan agar bisa menguasai ilmu sihir ya. Kemudian di antaranya dengan membuat buhul kemudian niup-niup. Tapi seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita sampaikan pada pertemuan lalu bahwasanya para penyihir tidak bisa melakukan lebih daripada yang dia mampu ya. Dia berharap bisa hebat tapi kemampuan setan terbatas. Dia juga terbatas. Dia mau sakti dengan kekufuran bermacam-macam, setan yang menjadi pegangan dia juga terbatas kemampuannya. Ya, bisa saja dia kalah dalam berkelahi dengan penyihir yang lain, atau dia kalah dengan orang soleh yang melakukan ruqyah syar'iyah,
Ya, artinya banyak di antara mereka ini tidak mencapai tujuannya karena setan yang dia jadikan andalannya terbatas, kemampuannya terbatas. Kemudian yang terakhir, Rasulullah berkata, "Man ta'alaqa syai'in wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan disandarkan kepada sesuatu tersebut. Ya. Ini suatu hal yang khuzlan atau khidlan, itu suatu kehinaan tatkala seorang ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersandar kepada benda. Kita saja kalau bersandar pada diri kita saja, kita telah bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah. Kita tahu bagaimana kekurangan kita, kelemahan kita. Ya, makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits." Ya Allah, ya Hayyu yang Maha hidup, ya Qayyum yang Maha mengurusi yang lainnya. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghits, aku mohon pertolongan. Fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaiki segala urusanku. Segala urusanku uruslah ya Allah. Luruskanlah segala urusanku. Kemudian kata Nabi, wala takil ila nafsi tarfa'ata ain. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Karena kita ini lemah, kita ini apa kemampuan kita? Lagi sakit nggak bisa apa-apa, suka lupa, cepat letih, ilmu kita terbatas. Bagaimana kita bersandar pada kemampuan kita? Ya, siapa yang bersandar kepada kemampuannya sendiri, maka dia telah celaka, ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bersandar kepada diri kita yang memiliki kelebihan, itu saja tidak baik, apalagi kita bersandar kepada benda-benda yang tidak ada manfaatnya. Gimana ngambil janur kuning kemudian ditaruh was-was kemudian bersandar kepada janur kuning tersebut, apalagi sebagian orang ahlul bidah kemudian mengambil foto gurunya tempel di warung seakan-akan bakalan selamat datang ke berkah. Ini gimana hati bersandar kepada ya, pakai jimat, pakai ikatan, macam-macam. Ini siapa yang bersandar kepada benda-benda tersebut, hatinya dibuat terikat kepada benda-benda tersebut. Sehingga kalau dia berjalan tanpa benda-benda jimat, dia merasa tidak pede, dia merasa bakalan kalah, dia merasa bakalan hilang, percaya dirinya hilang. Seharusnya dia keluar dengan berkata, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Aku dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Maka dia akan dimudahkan. Tapi dia ketika bersandar kepada benda-benda tersebut, maka dia akan ditinggal oleh Allah dan dia diserahkan kepada benda-benda yang benda-benda mati tersebut. Ya. Baik. Ini yang kita hadis ketiga. Hadis keempat. Tentang namimah. Namimah ini juga sihir tapi secara bahasa. Ya. Al-adhu. Itu al-adhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum al-adhu." Maukah aku kabarkan kepada tentang al-adhu? Hiya an-namimah al-qala bainan nas. Al-adhu itu an-namimah an-namimah al-qala bainan nas. Adalah namimah yang banyak membicarakan dan menghasut di antara orang-orang. Ngomong sana kemari untuk menghasut orang-orang itu. Ya, berbicara ke sana kemari. Di antara untuk menghasut di antara manusia. Namimah ada. Namimah ini adalah sihir secara bahasa. Namimah adalah sihir secara bahasa, bukan secara istilah. Karena pengaruhnya yang luar biasa, karena pengaruhnya, efeknya, pengaruhnya samar namun luar biasa. Namun luar biasa. Makanya, namimah bisa misalkan dua orang sahabat yang dekat, bisa misalkan istri dengan suaminya, bisa misalkan kakak dengan adiknya, sahabat dekat yang bisa bertengkar antara orang-orang. Ya, Yahya bin Abi Katsir pernah berkata rahimahullah taala, yufsidun nammam fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi syahr. Bahwasanya dia punya istri, dia mengatakan orang yang tukang namimah, mengadu domba, itu bisa merusak dalam suatu waktu yang dimana tidak bisa dilakukan oleh penyihir dalam sebulan. Ya. Penyihir mungkin merusak orang, dia siapkan mantra-mantra, kontak setan sana, kontak setan sini, dicoba belum tentu berhasil, coba lagi, sebulan belum tentu berhasil. Namimah ngomong sedikit bisa jadi membuat orang saling jengkel di antara mereka. Dalam
hanya sekedar 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, ngobrol sana, ngobrol sini, tiba-tiba dia benci sama orang yang sebelumnya dia cintai. Tiba-tiba dia membenci sama orang yang sebelumnya dia hargai. Itu terjadi. Oleh karenanya namimah termasuk dosa besar. Ya, masya'im bi namim. Allah mencela orang yang suka berjalan sana kemari untuk namimah. Makanya orang melakukan namimah diazab di alam barzakh sebelum di neraka jahanam. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrain. Rasulullah melewati 2 kuburan. Qala innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni 2 kuburan ini sedang diazab. Wa yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak diazab pada perkara yang sulit. Sebenarnya mereka bisa tinggalkan tapi mereka lakukan. Amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya diazab karena suka kesana kemari namimah. Lihat namimah, ya, dia berbicara kepada orang dengan provokatif, dengan merubah narasi, dibawakan narasi sehingga membuat orang jengkel. Padahal bisa jadi tidak demikian. Ya. Ini diantara perlakuan orang namimah. Bahkan kalau itu meskipun perkara yang benar, ya, si A ngomong sesuatu tentang si B ngomong sesuatu tentang si A. Tetapi ada pihak ketiga namimah, namam ini, yang kemudian dia menukil dengan cara dia merubah narasinya seakan-akan sesuatu yang berbahaya besar. Dia nukilkan perkataan B kepada A, dia nukilkan perkataan A kepada B. Akhirnya A dan B bertengkar. Orang seperti itu dosa besar. Meskipun dia jujur, dia berdosa. Karena efeknya adalah membuat ribut di antara kaum muslimin. Bayangkan, saya ajak renung tentang namimah dengan islah, ya. Perbandingan, ya. Namimah dengan islah, mendamaikan. Namimah jujur pun haram. Islah bohong pun boleh. Kenapa? Karena namimah efeknya mencerai-berai kaum muslimin. Islah mendamaikan meskipun bohong, efeknya menyatukan kaum muslimin. Ya, jadi hati-hati. Dan syariat melarang semua hal yang bisa mencerai-beraikan kaum muslim. Apalagi kalau namimah itu benar-benar menimbulkan kebencian yang luar biasa. Dan itu bahkan terjadi bukan pada di antara orang awam, bahkan di antara para dai. Ada murid-muridnya tukang namimah, cari muka sama gurunya, ngelapor sana. Ustaz sana ngomong gini, ngelapor dengan bentuk yang tidak pas. Cuma dia pingin ustaznya menjadi nomor 1, nanti ustaznya ngomongin ustaz yang dia bangga dan dia dekat dengan ustaz tersebut. Ini orang setan seperti ini. Dia namam, dia tukang namimah. Maksud saya terkadang namimah ini bukan cuma mengenai orang-orang awam, orang tidak sholat, bahkan terkadang terkena kepada sebagian dai. Karena timbul hasad di antara para dai misalnya, dan ada murid-murid yang kurang ajar tukang namimah, akhirnya timbullah perselisihan dan itu efeknya panjang. Dan orang yang hal ini maka dia akan menanggung dosa. Ya, makanya disebutkan kalamul aqran yutwa wala yurwa. Ada istilah di antara para muhaditsin bahwasanya pembicaraan satu dengan yang lain kalau sama sejawat maka tidak usah diriwayatkan, ditutup saja. Karena namanya orang sejawat, terkadang ada hasad di antara mereka. Makanya hati-hati. Namimah ini hukumnya dosa besar, terancam dengan azab kubur, belum lagi diazab di neraka jahanam, dan ini bisa menimpa siapa saja. Dan namimah banyak di kalangan wanita. Makanya wanita terkadang berteman tahu-tahu ribut, ya. Kenapa ada pihak yang orang ketiga masuk kemudian membuat mereka ribut dan saling membenci. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah berkata, "Akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhadha ala nisa." Rasulullah SAW pernah mengambil sumpah setia dari kami sebagaimana Rasulullah SAW mengambil sumpah setia dari para wanita. Allah nusyrika billahi syai'a. Agar kami tidak berbuat syirik, kami bersumpah tidak berbuat syirik, membaiat Nabi untuk tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Wala nasriq, dan agar kami tidak mencuri. Wala nazniya, dan kami tidak berzina. Wala naqtula auladana, dan agar kami tidak membunuh anak-anak kami. Wala ya'dhaha ba'duna ba'dhan, dan jangan mengadu domba di antara kami.
Jadi ini terjadi di antara wanita, juga terjadi di antara laki-laki. Hati-hati. Seorang dibangun di atas cross check, husnudzon kepada saudaranya. Bagaimana? Dia punya teman baik, dia percaya sama orang ketiga. Ini namam tukang madu domba. Cari muka sama dirinya atau cari muka sama ustaz yang lain, senang kalau ada keributan. Dan di belakang dia ada syaitan. Ya, karena dalam hadis kata Nabi SAW, Inna syaitana qad aisan ya'budul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sungguhnya syaitan putus asa untuk disembah di Jazirah Arab oleh orang-orang yang sholat. Syaitan putus asa untuk disembah, tetapi tidak pernah putus asa untuk mengadu domba. Walakin fit tahrishi bainahum. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi namam, tukang mengadu domba, lapor sana, lapor sini. Tidak semua yang kita dengar kita laporkan. Tidak semua yang kita dengar kita ceritakan kepada pihak yang lain. Ya, nanti dampaknya besar. Justru kalau kita bisa, kita mendengar Ustadz Fulan mengucapkan sesuatu yang tidak enak, kita jangan sampaikan. Kalau bisa kita sampaikan yang baik-baik. Supaya ada kesatuan di antara kaum muslim. Itu penting. Ya, itu penting. Alhamdulillah. Sekarang para dai banyak yang masuk dalam grup WhatsApp sehingga mereka saling memahami. Setan semakin sulit masuk karena mereka bisa saling husnudzon di antara mereka, ya. Oleh karenanya waspada dari perbuatan namimah, karena namimah ini mengadu domba di antara kaum muslimin sangat berbahaya, ya. Dan ini kadang-kadang pelakunya adalah para penuntut ilmu. Waliyadzubillah. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang terakhir, hadis yang ke-5. Ini juga adalah hanya secara bahasa, ya. Hadis 5 juga sihir secara bahasa. Bukan secara istilah. Yaitu Nabi SAW bersabda, Inna minal bayani la sihra. Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara penjelasan atau orasi ada yang merupakan sihir. Ada yang merupakan sihir, ya. Ceritanya hadis ini begini, hadis Ibnu Umar, annahu qadima rajulani minal masyriq fa khataba. Dalam Sahih Bukhari Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya telah datang 2 orang dari arah timur, mungkin dari Irak, fa khataba, kemudian mereka berdua berkhutbah. Fa ajiban nasu li bayanihima, maka orang-orang kagum dengan orasi mereka berdua. Fa qala Rasulullah sallallahu inna minal bayan la sihra. Au inna ba'dal bayani la sihra. Semuanya di antara sebagian orasi merupakan sihir, karena orang-orang kagum dengan cara mereka ngomong. Sebagian orang sebenarnya diberikan cara pengungkapan yang sangat menakjubkan. Kita dengar terpukau, ya. Biasa, tapi dia menyampaikannya dengan cara dan kita terbawa. Memang ada orang diberi kelebihan seperti itu. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, hadis yang lain, khatabana Ammar. Suatu hari Ammar bin Yasir berkhutbah kepada kami. Fa'aujaza wa ablaq. Khutbahnya singkat tapi mendalam. Falamma nazala, tatkala dia turun, qulna, kami pun menegur Ammar bin Yasir berkata, ya Abul Yaqdhan, wahai Abul Yaqdhan, kunyahnya, laqad ablaqta wa aujasta. Engkau telah menyampaikan khutbah yang padat namun ringkas. Kalau kunta tanaffasta, seandainya kau agak panjangkan durasinya. Artinya mereka terpukau dengan khutbahnya, mereka senang. Kenapa kau tidak panjangkan? Faqala, maka Ammar bin Yasir berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhi. Sungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan menunjukkan fikihnya orang tersebut. Fa'atilus salata wa aqsurul khutbah. Maka panjangkanlah salat dan pendekkan khutbah. Wa inna minal bayani sihran. Semuanya di antara orasi adalah sihir, ya. Taib. Jadi pertanyaan, sabda Nabi ini sungguhnya di antara penjelasan orasi merupakan sihir. Ini pujian atau celaan? Ini pujian atau celaan? Retorika, ya. Pujian atau celaan, ya. Allah alam, ini diperselisih oleh para ulama. Maksud Nabi mengatakan demikian itu memuji atau mencela. Dilihat dari hadis Ammar bin Yasir menunjukkan itu pujian, karena Ammar
menjalankan wasiat Nabi untuk memperpanjang khutbah, memperpanjang salat, memendekkan khutbah. Dan Nabi mengatakan inna minal baina sihra. Semuanya di antara penjelasan adalah sihir, memukau orang. Adapun dari hadis yang Sahih Bukhari tentang 2 orang datang dari Irak, itu masih ada kemungkinan itu celaan atau pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar ini kembali kepada tujuan. Karena retorika bisa dilakukan dalam rangka kebaikan, retorika bisa dilakukan dalam rangka keburukan. Ya. Dan salah satu penjelasan kemampuan seorang untuk menjelaskan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang telah Ar-Rahman yang Maha Rahmat, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 'Allamal Qur'an yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan menciptakan manusia, 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia untuk bisa berorasi, untuk berbicara, untuk menyampaikan. Jadi kalau retorika tersebut niatnya adalah baik, maka itu adalah sihir yang baik. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengomentari retorika yang indah, orasi yang indah, dia mengatakan, hada sihrul halal, ini sihir yang halal. Kenapa? Retorika orang tersebut memukau semua orang, menyihir semua orang yang mendengar retorika tersebut. Tapi kalau, dan ini dibutuhkan oleh para da'i, para khatib untuk bisa berorasi dengan baik, ya. Tetapi tentu niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung. Adapun seorang yang berorasi untuk keburukan, maka itu sihir yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Dari sini kita tahu bahwasanya dari kelima hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab Tauhid bab ke-24 ini, yang makna sihir secara istilah cuma hadis yang ketiga. Adapun hadis pertama dan kedua serta hadis keempat dan kelima adalah makna sihir secara istilah, ya, secara bahasa. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.